Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker lagi. Ini memang bukan speaker terbaru dari Bugani ya. Mungkin sudah ada beberapa bulan yang lalu untuk rilisnya. Cuma yang menarik dari Bugani adalah dia semakin serius mengembangkan speaker yang tadinya speaker portable biasa. Sekarang, nah terlihat teman-teman ya, lebih terasa mewah. Dari bentukannya ini kayak speaker-speaker kelas Sultan ya. Memang harganya juga nggak bisa dibilang murah. Ini saya dapat sekitar 189 dolar ya, setidaknya sampai saat video ini dibuat. Dan itu kalau dirupiahin sekitar 3 juta. Dan ditambah ongkos kirim beserta pajaknya mencapai 1 juta. Jadi total-total 4 juta buat sebuah speaker Bugani ini ya. Dan kalau teman-teman bandingkan harganya di Amazon memang lebih murah sekitar 159 dolar. Tapi shippingnya dan juga pajaknya itu sekitar 200 dolar. Jadi aneh ya. Lebih mahal pajak dan ongkos kirimnya dibanding harga speakernya sendiri. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk belanja Brief Pro itu lebih baik di website resminya aja. Dan seperti biasa untuk link pembelian kita cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita balik lagi dilihat dari boxnya. Di sini sudah ada embel-embel high-res audio. Oke, mantap. Dan di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada beberapa spesifikasi yang terdiri dari berbagai bahasa. Ini seperti Sony dan juga JBL boxnya ya. Banyak bahasa yang diliput. Oke, yang ditulis di boxnya sendiri. Yang paling saya suka atau yang spesial dari Bugani ini adalah pegangannya ya. Pegangan seperti ini banyak, cuman rata-rata terbuat dari plastik ya. Tapi ini agak kayak serat-serat kayu gitu. Oke. Dari kesan boxnya aja ini sudah dibuat lebih mewah, lebih niat ya. Jadi nggak main-main untuk kualitas boxnya sendiri. Dalam paket pembelian ini kita dapat manual book ya. Ada 2 buah yang terlihat kecil, cuman cukup tebal. Yang menarik dari sini adalah bahasanya sendiri. Sampai nggak muat bikin satu manual book, jadinya dibikin 2. Kalau kita perhatikan di sini ada paling atas entah bahasa Cina atau Korea ya, atau Jepang, saya kurang paham. Di bawahnya berbagai bahasa lagi. Begitupun ini ya, di bawahnya baru ada Inggrisnya dan di bawah-bawahnya lagi bahasa negara lain ya. Yang sayangnya sih bahasa Indonesia belum ada. Oke. Kabel charger yang mana pasti saat ini speaker-speaker ya sudah Type C. Yang bagusnya Type C to Type C, bukan Type E lagi ya. Dan ini kualitasnya tebal dan juga nggak pelit. Ini panjang. Dapat pula kabel aux ya. Walaupun kabel-kabel seperti ini jarang kita pakai, tapi dapat hadiah itu nilai plus juga. Baik, ini desain dari speakernya sendiri ya. Teman-teman bisa cek secara garis besar di sini. Kalau dari bentukannya ini lain daripada yang lain, dibuat mewah, luxury banget ya, sultan banget. Dan sebenarnya ada 2 warna, ada yang gold dan juga warna silver, keabu-abuan ya. Tapi kita pilih yang gold karena mendekati sultan gitu ya. Oke, dan ini ada logo high-resnya juga di sini. Untuk Buganinya sendiri ini terbuat dari rubber bahannya, sementara bagian depannya ini dari fabrik ya, fabrik yang cukup tebal untuk kainnya sendiri. Dan ini walaupun sepintas lumayan kecil, tapi ini bobotnya saya rasa sih nggak main-main, cukup berat ya. Dan ini terdapat knob untuk volumenya sendiri. Powernya sendiri juga unik seperti ini ya. Dibuat dengan balutan-balutan emas yang lumayan berkilau di bagian sininya ya. Sementara bagian bodinya ini dari ABS plastik ya. Cuman ABS-nya juga bukan ABS yang abal-abal. Ini tebal sekali. Untuk wattnya sendiri 160 watt ya, dimana konfigurasinya untuk woofernya sendiri ada 2, masing-masing 4 in, dan untuk tweeternya ada 2, masing-masing kalau nggak salah 41 mili ya. Di bagian samping kiri kanan ini dibuat polos ya, dan yang ini terlihat lebih luxury-nya lagi karena ujungnya lebih kecil dan atasnya lebih melebar ya, seperti segitiga gitu ya. Sementara di bagian belakang ini yang saya suka juga ya, dibuat mirip dengan bagian depan ya. Jadi hampir tidak ada beda kecuali di bagian sininya ya. Ini ada port untuk pengecasan yang jelas. Dan satu lagi port aux ya, nggak ada port USB karena memang USB itu jarang dipakai ya, terutama untuk speaker-speaker
high end gitu. Kalau ada aux itu kayak kalau ada USB itu kayak agak gimana gitu ya. Oke, dan nggak usah khawatir walaupun ini terlihatnya seperti speaker indoor, tapi sudah IPX5 ya. Terbukti ada sealnya juga di bagian portnya. Jadi nggak usah khawatir kalau terkena cipratan air. Satu lagi yang spesial, ternyata di bagian bawah ada pasif radiator ya yang lumayan lebar. Kalau dilihat dari bodinya ya, seperti ini ukurannya, tapi pasif radiatornya hampir menyeluruh. Walaupun ada satu, cuman ini lebar sekali. Ada tulisan Bugatti-nya juga. Dan untuk padnya atau karetnya, ini dibuat, nah tajam ya. Ada 4, 1, 2, kiri dan kanan. Oke. Dan kalau kita taruh itu lebih terasa kayak antep gitu. Dibanding yang bukan ini ya, bukan apa, yang bukan tajam. Karena mungkin ini berat jadi dibikin seperti ini jadi lebih kerasa antep aja. Menariknya lagi tadi saya lupa ya di awal, ini bagian ininya, ini seperti bahan apa ya, kain-kain gitu. Tapi bukan sejenis kain-kain yang murah, apalagi bahan yang plastik ya atau bahan semi-semi kulit. Ini jelas-jelas bahan kain yang terkesan premium. Oke. Jadi untuk build quality saya sih senang banget. Desainnya benar-benar sultan. Nggak ada sudut-sudut yang kalau ini menunjukkan speaker murah itu nggak ada. Wajar, ini speaker lumayan mahal ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan saja. Discovering. Your device is connected. Oke, baik, sudah terhubung ya. Cuman yang jadi kendala bagi sebagian teman-teman ya, mungkin ada salesnya ini ya. Tapi ya salesnya juga bukan sales yang pasaran. Karena ya sejatinya kalau speaker-speaker di atas sejutaan sih seharusnya nggak ada ya. Tapi ya mungkin ini ciri khas dari Bugatti sendiri. Oke, nggak masalah. Yang penting kualitas audio harusnya sesuai ekspektasi ya. Karena kita juga ngelihat desainnya itu saya sendiri berekspektasi tinggi. Oke, selamat menyaksikan. Sing hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. So live your life, live your way. Your way. It's okay, it's okay. Gotta live it your way. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu aja ya untuk lagu terakhir. Nggak bisa lama-lama karena memang lagu itu copyright banget ya. Jadi agak dipercepat aja. Oke, ini sesuai banget dengan ekspektasi saya yang walaupun minusnya tadi ada suara salesnya, tapi terbayarkan sudah dengan kualitas audionya yang benar-benar mumpuni ya. Ini saya nggak menyangka ukuran seperti ini menghasilkan deep bass yang deep bener-bener ya. Ini saya bisa berani bilang JBL Party Box yang saya punya ini nggak kalah jauh ini ya.
Dan suara treble-nya ini juga renyah. Ini layaknya Marshall treble-nya. Jadi perpaduan antara Marshall dan JBL jadilah Bugani. Oke. Intinya saya suka dengan karakter suaranya walaupun kita tidak bisa di-adjust ya ataupun by aplikasi juga ini tidak bisa. Ini tok suara by default-nya, suara pabrikannya, tapi ini sudah sangat-sangat memanjakan telinga ya. Mungkin kedepannya kita akan coba compare dengan beberapa speaker saya yang tentunya yang setara ya atau bahkan yang lebih mahal seperti JBL mungkin ya. Yang jelas untuk harga di 3 jutaan lebih sampai 4 juta, ini sih saya benar-benar gak kecewa ya. Desainnya minimalis, nggak ada tambahan tombol apa-apa lain selain tombol volume dan juga tombol powernya sendiri ya. Dan ini benar-benar build quality-nya benar-benar antep, benar-benar mantap ya. Walaupun desainnya seperti indoor, tapi buat outdoor juga mumpuni. Yang intinya saya nggak kecewa dengan Bugani ini, semakin serius dia mengembangkan audionya yang ke level lebih tinggi lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.